Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Ya, dalam pertemuan kali ini Bapak akan mengulas dan membahas tentang kisi-kisi persiapan kalian menghadapi penilaian akhir semester mata pelajaran sosiologi. Ya, dalam pembahasan kali ini kita hanya mereview, merepetisi dan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa poin penting ya yang perlu kalian pelajari, tentunya nanti ini untuk persiapan kalian menghadapi soal penilaian akhir semester sosiologi ya. Jadi pahami betul apa saja yang perlu kalian kuasai. Nah, kita selama satu semester ini sudah mempelajari 3 bab ya, atau 3 kompetensi dasar dalam sosiologi. Yang pertama dari kelompok sosial, yang ketiga dari masalah sosial, yang kedua masalah sosial, yang ketiga dari kesetaraan, perbedaan dan harmoni sosial ya. Atau biasanya materi ini sudah kita fokuskan pada materi struktur sosial dan masyarakat multikultural. Oke, kita untuk menghemat waktu kita bahas satu persatu ya. Yang poin pertama, nah ini jelas meskipun nanti soalnya mungkin saja acak ya, tapi tentu saja kisi-kisi ini akan membantu kalian dalam menguasai atau mengerjakan soal dengan tepat. Di bab 1 ya, KD 1. Nah, di sini ada materi memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Ya, jelas di bab 1 materinya tentang kelompok sosial. Di sini akan dibagi menjadi beberapa indikator soal. Yang pertama, tentu siswa harus mampu menjelaskan pengertian kelompok sosial. Nah, ini kan yang paling mudah ya. Biasanya kalau kalian membaca satu bab tertentu, apa sih pengertian dari bab ini? Misalnya pengertian kelompok sosial itu apa? Nah, itu sudah harus kalian kuasai. Itu untuk yang pertama. Jadi ya jangan sampai salah ya. Masa nggak tahu orang sosiologi membedakan apa itu kelompok sosial, apa itu struktur sosial, apa itu masalah sosial, ya harus dibedakan. Berikutnya untuk yang poin kedua, di sini ada pernyataan dari para ahli atau para sosiolog. Siswa mampu menunjukkan tingkatan kebutuhan dasar manusia. Ini sudah ada di materi yang Bapak share di Google Classroom ya. Kalian bisa baca kembali, ternyata di situ ada piramida tingkatan kebutuhan dasar manusia dari Maslow. Nah, kalian bisa ingat kembali, pelajari lagi. Nanti yang keluar apa? Nah, itu masih rahasia dari soal ini ya. Jadi masih jadi rahasia. Tapi tentunya kalian harus pahami dan kuasai. Itu untuk yang nomor 2-nya. Berikutnya yang nomor 3-nya, siswa dapat menganalisis syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Kalian juga baca kembali materi setelah tingkatan kebutuhan manusia ya. Di situ ada ternyata kelompok sosial itu juga butuh beberapa syarat untuk bisa dikatakan kelompok, karena ada yang ini kelompok, ada yang bukan kelompok. Jadi apa saja syaratnya? Jangan sampai ya kalian tidak menguasai, nanti menjawabnya bukan jawaban yang tepat. Berikutnya yang indikator keempat, di sini siswa dapat menganalisis karakter kelompok sosial formal ya. Kalian masih ingat ya, bentuk-bentuk kelompok sosial itu ada formal, non formal, ada reference dan membership ya, dan sebagainya. Jadi ini sekaligus untuk yang indikator berikutnya ya, menganalisis bentuknya. Jadi sebenarnya tipologi ini kalian bisa pelajari dan ada di YouTube yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan buka kembali Google Classroom-nya untuk membaca materi-materi yang sudah awal Bapak share atau Bapak bagikan waktu itu. Berikutnya disajikan ilustrasi siswa dapat menganalisis derajat interaksi sosial di masyarakat kota. Nah, dalam satu kelompok masyarakat, entah itu di desa, entah itu di kota, pasti ada yang membedakannya. Kalau kalian sering mendefinisikan kelompok sosial atau masyarakat, wah itu masyarakat kota karena punya bentuk interaksi seperti ini. Wah, itu masyarakat desa karena punya bentuk interaksi seperti ini. Nah, pengelompokan semacam itu ternyata dalam sosiologi juga dikaji secara ilmiah. Jadi bukan hanya asumsi. Jadi menurut kita, wah orang itu atau kelompok itu pasti dari kampung, wah itu dari kota dan sebagainya. Itu dalam sosiologi ada teorinya. Silahkan baca kembali ya. Komunitas sosial itu milik Ferdinand Tonis atau sebagainya untuk membandingkan. Oke. Indikator selanjutnya,
siswa disajikan ilustrasi di sini dapat mengidentifikasi derajat interaksi ikatan sedara. Nah, masih ingat ya, ada ikatan sejarah, ada ikatan berdasarkan tempat, ada ikatan berdasarkan apa lagi, ideologi atau pemikiran. Milik siapa? Nah, silahkan kalian pelajari kembali ya. Ya, di situ ada istilah Gemeinschaft, Gesellschaft. Pelajari kembali ya. Nanti ada ilustrasinya. Jadi bukan bacaan yang panjang sebenarnya. Kalau kalian nanti tahu kata kuncinya seperti saat membahas soal di YouTube sebelumnya, insya Allah kalian akan tahu, oh ini kuncinya, oh ini yang diinginkan soal ternyata di sini gitu. Jadi tidak harus semuanya dibaca, tapi ya kalian kan pasti belajar teknik membaca cepat ya. Nah, tapi di situ kalian pasti menangkap ya ide pokok dari paragrafnya, atau apa sih yang dimauin dari soal tersebut ya, apa yang ditanyakan itu juga kalian harus tepat. Sosiologi melatih kita untuk peka terhadap satu bentuk pernyataan-pernyataan untuk kita ambil intisari dan apa yang harus kita bisa respon dari pernyataan-pernyataan tersebut. Berikutnya di kelompok sosial ditutup dengan ya, di KD ini maksudnya dalam bentuk soal di akhir ditutup dengan bentuk-bentuk kerumunan ya, ada crowd, ada mobs, terus ada audience. Sebenarnya ada banyak, tapi dalam soal ini Bapak batasi menjadi 3 itu. Tolong dibaca kembali. Berikutnya kita masuk ke dalam bab 2 atau kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, panjang sekali ya yang harus kita kuasai dalam bab ini. Tapi sebenarnya yang dibahas sudah ada di poin ini ya, kompetensi dasarnya tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, di situ indikator soalnya dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama kita akan membahas di sini adalah siswa mampu menjelaskan konsep masalah sosial. Nah, lagi-lagi di awal yang harus kita kuasai adalah konsep atau penjelasan mengenai materi ini. Materi tema besarnya ya tentang masalah sosial. Jadi kalian bisa membedakan, bisa menjelaskan antara mungkin konsep yang satu dengan yang lain. Bedakan interaksi sosial dengan masalah sosial, beda jauh. Tapi di dalam interaksi itu pasti ada masalah, di dalam masalah juga pasti ada beberapa interaksi sosial. Nah, sosiologi itu harus menguasai beberapa istilah tersebut. Berikutnya ke tahap yang berikutnya, mampu mengidentifikasi bentuk kemiskinan. Nah, ini masalah sosialnya sudah sudah difokuskan dalam masalah bentuk kemiskinan ya, atau mungkin kesenjangan sosial, atau di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kalian nanti mungkin sudah tahu sih bentuk-bentuk kemiskinan itu seperti apa. Ada di materi Google Classroom ya, sudah Bapak share dan bagikan waktu itu. Berikutnya yang ketiga, siswa menganalisis bentuk permasalahan sosial dari perspektif fungsional. Nah, ini sosiologi di kelas 10 kalian sudah menguasai 3 perspektif sosiologi ya, ada fungsional, interaksionis, simbolik, dan ada perspektif konflik. Nah, ini kalian sudah harus menguasai ya di kelas 10. Waktu itu kita juga pernah membuat satu tugas di mana kalian bisa menjelaskan perspektif ini ya. Jadi nanti kalian bisa baca kembali ya, apa itu perspektif fungsional dan sebagainya. Berikutnya, siswa dapat mengidentifikasi kejahatan kerah biru. Nah, di sini sudah difokuskan pada blue collar itu kejahatannya seperti apa sih, contoh-contohnya seperti apa, kalian bisa pelajari kembali. Berikutnya, disajikan ilustrasi peserta didik atau siswa mampu menganalisis berbagai masalah sosial. Dan nanti ya ada semacam ilustrasi, ini bagian dari masalah sosialnya atau bukan sih gitu ya. Jangan-jangan ini bukan masalah sosial, jangan-jangan ini bagiannya dan sebagainya. Analisis itu berarti kalian bisa mengaitkan beberapa variabel dan beberapa ciri-ciri khusus sehingga membentuk satu konsep yang utuh ya, yang disebut masalah sosial. Berikutnya, disajikan gambar siswa dapat menganalisis bentuk ketidakadilan. Nah,
ya nanti ada gambar apa itu. Nah, kalian bisa menganalisis ya bentuk ketidakadilannya itu seperti apa itu ya, entah faktor penyebabnya, entah dampaknya ya, entah mungkin bentuknya. Nah, yang penting nanti ada satu gambar tentang ketidakadilan, kalian bisa menginterpretasikan, bisa menganalisisnya. C3 ya, ini sebenarnya menginterpretasi ya, menginterpretasi karena masih level C3. Nah, ini kita sudah masuk bab terakhir nih ya, KD3, kompetensi dasar ketiga, memahami arti penting prinsip kesetaraan, perbedaan, dan harmoni sosial. Nah, ini yang belum lama dan masih hangat kita pelajari di bulan November kemarin ya. Full bagi yang mengikuti, insya Allah ya mudahlah materi, meskipun yang akan dikeluarkan dalam soal sebagian besar dan sebagian banyak di KD ini. Kenapa? Karena memang ya KD yang 1 dan 2 sudah muncul di PTS, jadi porsinya tidak sebesar di KD yang ketiga atau yang terakhir ini di semester ganjil ini. Jadi tolong pelajari lagi, kuasai lagi. Jika ada pertanyaan, sekali lagi Bapak berikan kesempatan untuk bertanya, untuk diskusi ya, untuk sharing dan sebagainya. Berikutnya di bab ini soal yang muncul yang pertama nih ya, disajikan tentang konsep struktur sosial, mampu menjelaskan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri struktur sosial itu apa? Yang pertama abstrak, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan sebagainya ya. Kalian bisa cari sendiri dan pelajari sendiri. Materi sudah di-share oleh Bapak ya, dan sudah Bapak buatkan video penjelasannya yang ada di YouTube. Berikutnya poin kedua, siswa dapat mengidentifikasi elemen dasar struktur sosial. Nah, yang membentuk satu struktur sosial itu apa saja sih? Ya, salah satunya ada peran status, yang kedua ya, yang ketiga dan sebagainya ya, kalian baca sendiri itu. Berikutnya siswa dapat mengklasifikasikan status sosial yang disandang oleh individu ya. Nanti ini status sosial yang apa gitu kan ya, kalian ingat ya, ada 3 jenis status sosial. Ada yang diberikan, ada yang diusahakan, ada yang diwariskan. Nah, itu bahasa Inggrisnya apa, kalian harus kuasai ya, jangan tertukar-tukar. Berikutnya siswa dapat mendeskripsikan tentang diferensiasi sosial dan bentuknya. Nah, sudah dari bentuk struktur sosial dibagi diferensiasi dan stratifikasi. Di soal ini kalian sudah bisa mendeskripsikan tentang diferensiasi sosial dan bentuk-bentuknya apa ya, kalian bisa lihat kembali videonya kalau kalian belum paham penjelasannya. Berikutnya disajikan skema keluarga, siswa mampu menafsirkan bentuk keluarga ya, atau klan ya, silsilah keluarga atau bentuk keluarganya itu klan apa gitu ya. Kalian nanti silahkan pelajari skemanya di dalam video, atau kalian bisa cari di dalam slide atau di dalam bahan ajar yang Bapak berikan juga sudah ada ya. Berikutnya disajikan ilustrasi, siswa dapat menganalisis status bentuk struktur sosial diferensiasi sosial. Nah, nanti juga ini ya kaitannya status dalam bentuk struktur sosial, diferensiasi sosial ya. Maksudnya ini biar gak rancu ya, karena begini sudah jelas ya bentuk diferensiasi sosial ya, jadi lebih spesifik. Berikutnya disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuknya ya, hampir sama ya, tapi di sini ilustrasi, yang di sini pernyataan. Jadi harus menguasai konsep tentang diferensiasi sosial ya. Different itu berbeda ya, berarti kacamata melihat diferensiasi sosial itu seperti apa harus kalian kuasai. Disajikan gambar ya, disajikan beberapa pernyataan tadi sudah ya, maaf. Disajikan gambar piramida, siswa mampu menafsirkan tipe stratifikasi sosial. Nah, ini yang bentuk kedua dari struktur sosial sudah kalian kuasai, yaitu stratifikasi sosial. Nah, di sini kalian harus ya menguasai penjelasan atau konsep dari stratifikasi sosial ya. Apa itu? Nah, yang gambarnya biasanya digambarkan piramida-piramida itu. Oke, berikutnya ada siswa mampu mengonsepkan tentang status sosial yang diperoleh individu ya.
ya sama. Berikutnya siswa dapat memberikan contoh tentang stratifikasi sosial yang tertutup ya, kan ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang campuran. Ada yang memberikan kesempatan bebas untuk naik atau turun status sosialnya, ada yang dibatasi, kamu terlahir dari status ini ya selamanya akan seperti itu sampai keturunannya. Ada yang campuran, di satu sisi dia ada status yang tidak bisa dia rubah, tapi ada yang bisa dia ikhtiarkan atau dia rubah. Berikutnya siswa dapat mendeskripsikan bentuk dari segregasi ya. Segregasi itu apa di masyarakat multikultural. Di pembahasan soal kalian bisa lihat di YouTube-nya, di situ ada penjelasannya di bagian akhir ya, jangan terlewatkan. Ya kalau tidak kalian akan mungkin bingung dengan konsep segregasi di sini maksudnya apa. Berikutnya ada siswa dapat menganalisis bentuk dari primordial juga. Ini ada penjelasannya ya di masyarakat multikultural. Kalian bisa lihat lagi penjelasan di channel YouTube-nya, atau kalian bisa membaca kembali di bahan ajar yang Bapak bagikan, atau kalian bisa browsing dan mencari di dalam. Berikutnya siswa menganalisis latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk. Nah, kenapa di Indonesia ini bisa beragam? Pasti ada riwayat dan sejarah pembentuknya. Salah satu dan duanya apa? Kalian pelajari baik-baik. Siswa dapat mengklasifikasikan kemajemukan Indonesia berdasarkan ras. Nah, ras itu berarti apa gitu kan? Ya, kalian cari tahu pengertian ras itu apa, dan kalian nanti baru bisa mengklasifikasikan ini termasuk ras apa dan sebagainya. Seperti itu ya, itu yang harus dikuasai. Berikutnya siswa menjelaskan konsep masyarakat multikultural. Nah, ini apa sih pengertian multikultural ya? Multi banyak, kultural itu budaya, banyak budaya. Iya, tapi yang seperti apa gitu kan? Nah, berikutnya siswa dapat menganalisis konfigurasi masyarakat multikultural. Ya, ada konfigurasinya ya. Jadi salah satunya kompetisi seimbang. Terus di bawahnya ada apalagi. Jadi masyarakat multikultural pun ada tatanannya, ada konfigurasinya. Jadi tidak semerta bahwa beragam budaya saja, tapi juga ada bentuk konfigurasinya ya. Oke. Berikutnya siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu perpecahan ya. Nah, dalam masyarakat yang dengan banyak budaya dan banyak perbedaan tentu akan mudah sekali timbul perpecahan. Nah, ini kalian memberikan satu upaya ya, tapi hanya menjelaskan di sini tingkatnya. Berikutnya siswa dapat mengidentifikasi permasalahan sosial akibat kemajemukan. Nah, jadi tadi salah satunya sudah ada di ini ya, di poin di atasnya. Kemungkinan juga jawabannya berada di soal berarti. Tapi nanti di dalam soal ini apa yang harus diidentifikasi, berarti kan kalian juga harus menguasai ya permasalahan sosial akibat kemajemukan itu apa saja gitu. Terakhir, nah ini ya, siswa dapat menganalisis karakteristik masyarakat multikultural. Ini juga bagian ini ya, terpenting dari poin multikultural. Dengan banyak budaya, dengan banyaknya perbedaan, tentu ada karakteristik yang unik dibandingkan masyarakat dengan satu kebudayaan homogen gitu ya. Dengan beragam pasti akan menimbulkan banyak sekali fenomena dan banyak sekali mungkin peristiwa gejala sosial yang menurut Bapak unik gitu ya. Oke, dari 3 bab ini mudah-mudahan kalian bisa menguasai dan memahami setiap indikatornya ya. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di Google Classroom atau bisa juga via WhatsApp group. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.